akuin ya, sebagai lelaki yang belum menikah, gue tuh sering onani lah, cokil. Sebenarnya gue pengen tahu gitu dari sisi Islam tuh sebetulnya onani itu apa, kayak gimana sih gitu hukumnya. Ya gue mau tanya dulu, onani itu apaan sih? Gue pura-pura bolos. Masturbasi Gitu. mengeluarkan hasrat seorang diri intinya. Kalau untuk Fokus hukumnya, kalau untuk hukumnya, sorry nih ya buat yang sorry ya buat yang sekali ya. Edan. Enggak lah. Untuk hukumnya ya tetap haram. Tetap haram. Itu mengeluarkan air mani dengan sengaja dengan tangan kita sendiri, itu tetap haram hukumnya, dosa besar. Hukum coli itu ya. Tapi gue air mani itu sebetulnya najis bukan sih? Air mani nggak Apa najis. hadas? Itu Gue pengen tahu deh itu. Air mani bukan Najis. najis. Tapi dia itu bisa menyebabkan kita mempunyai hadas besar karena keluarnya air mani. Oh, oke. Yang jadi najisnya itu bukan air mani tapi pelumasnya. Oh, Sebelum iya, ada pelumas, iya. apalagi kalau cewek kan, gue udah nikah lah, gue Iya, tahu. iya. Langsung defensif ya. Tahu. Takutnya kan ntar ada yang komen, kalau lu tahu sih, apa lu pernah kayak gini ya? Pernah lah, orang gue udah nikah gitu kan. Oke, Bu. Iya, jadi najis itu pelumasnya, yang najis. Itu najis ya? Najis itu dalam bahasa Arab disebut dengan air mazi. Bukan mani tapi mazi. Hal ya. Itu najis. Kalau untuk air maninya dia enggak najis. Oh, gue ngerti nih. Kenapa dia jadi haram si air mazi itu? Karena untuk keluarnya air mazi itu lu butuh purpose kan, butuh kesengajaan. Bener dong gue. Kesengajaan, satu dan dua, dia butuh fantasi. Iya, oke. Dia menghayal yang enggak gitu kan, tentang seorang wanita, atau misalkan kayak punten ya Mas itu kayak dia menghayal binor gitu. Ya, binor tahu-tahuan lu, Ustaz. Tahu nggak binor? Iya, bini orang. Oh gitu ya, bener. Kadang kan untuk jomblo-jomblo umuran kayak dia, Aing guys, Aing juga. biasanya fantasinya itu ya kayak binor-binor Liar gitu, ya. Mahmud. Tapi soalnya gini ya, kalau misalnya kita mimpi basah gitu, itu kan nggak purpose coy. Enggak, bukan kesengajaan gitu, malah itu suatu Berkah. bisa dibilang berkah ya. Soalnya kan kalau misalkan kita udah puber, sesuatu yang ada di dalam tubuh kita tidak tersalurkan, itu kan menjadi penyakit juga, Bray. Iya juga sih lo, bener. Kan? Soalnya gue pernah dengar si dokter Boyke bilang gitu, 60% pria udah menikah pun masih cokil gitu loh coy. Ya kadang kan Iya. itu tidak jelas, kadang ada tidak. Merasa diserang ya, ada tekanan. Ya gue juga suka untuk membayangkan hal-hal yang Iya. tidak seharusnya lah. Tuh hal-hal ada wanita lain. Tapi kalau misalnya air mani yang keluar karena mimpi, tetap kita harus mandi wajib ya? Tetap harus mandi wajib. Itu salah satu alasan kita mandi wajib, yaitu salah satunya. Jadi kita keluar air mani untuk laki-laki gitu kan. Juga sama. Oh iya kan suka congek. Keluar coy, ada cairan. Anjing gua tahu goblok. Oh, gue cuma mancing, Bray. Gue cuma mancing. Salah satunya. Kedua, yang mewajibkan kita untuk mandi hadas besar itu ketika kita memasukkan zakar kita. Kalau Joni. bahasa Arab itu zakar. Apa ya? Bukan biji. Emang biji bisa masuk? Zakar itu peler coy. Bukan, bahasa Arab itu zakar. Kepala haji. Zakar itu kepalanya, jadi helmnya. Sebetulnya tunggu lu, ini berarti perlu tahu juga orang coy. Orang kan bilangnya biji buah zakar. Kan buahnya. Zakarnya kan. Enggak, tapi sepengetahuan gue yang umum, lu jangan lari dari, maksud gue terlepas dari konteks Islam ya coy. Oke. Karena zakar itu gue terus terang loh, mindsetnya adalah buahnya, padahal bukan ya. Bukan. Oke, Zakar itu lu jangan so tahu. Terus putusin gue, lu kesel kan? Zakar itu batangnya. Zakar itu batangnya, ada pun kepalanya itu namanya hasyafah. Kalau bahasa Arab itu bahasa Arab hasyafah. Kalau
ini tuh apa ya kalau bijinya gitu. Bukan, bahkan kalau kita misalkan punya wudhu ya, kita punya wudhu, kita megang si bijinya itu nggak batal loh, Bray. Oh, Kita batal kalau cuma megang batangnya sama kepalanya. itu malah batal, cuy. Batal kalau kita punya wudhu, kita pegang barang kita sendiri, batangnya atau kepalanya itu batal wudhu. Kalau misalkan untuk buahnya, anjutnya, Bener, coy. itu nggak batal. Dia bukan bagian dari zakar soalnya gitu. Soalnya dia nggak pernah masuk ke dalam. Itu cuma jadi satpam doang, Bray. Gitu. Maksudnya tadi lu mengeluarkan tuh artinya gimana sih? Ya kan. Kalau yang belum disunat gitu. Hmm, Buah? Tadi perasaan apa gue salah denger? bukan memasukkan. Iya, memasukkan gimana sih? Misalkan suami istri berhubungan badan. Itu ketika hasyafahnya masuk, si kepalanya masuk ke palkonnya masuk ke dalam lubang. Itu walaupun nggak masuk semua sama batangnya, kepalanya doang yang masuk, itu udah mewajibkan kita untuk mandi. Oh, iya. Walaupun nggak keluar, nggak keluar maninya. Kadang banyak yang nggak tahu kan, Iya, gua masalah juga kayak nggak tahu gini. Jadi baru dikit Ya wajib mandi gitu, keluar juga kagak gitu kan, Iya, misalkan. bener. Walaupun nggak keluar dan walaupun nggak semua masuk, kalau kepalanya aja udah masuk, itu tetap kita udah wajib mandi. Ngaceng ya. Enggak lah. Tapi kalau misalkan mandi wajib, wajib keramas gak sih? Apa? Enggak, Bray, serius. Soalnya gue pernah Iya, dengar. bener. Gue juga pengen. Gue bukan ketawa pertanyaan Bener, dia. sih. Sikap dia aja tiba-tiba serius gitu. Gue pernah dengar, Bray, ya. Ada orang yang bilang kayak gini, kalau misalkan mandi wajib itu wajib pakai Iya. sampo. Iya, Bu, bener. selamat. Gue nggak memungkiri sih, bener. Itu tuh nggak wajib kalau pakai Sebetulnya. sampo. Sebetulnya salah satu ada apa sih yang pokoknya itu kalau pakai sampo itu nggak wajib. Yang wajib itu pertama nih ya. Iya. Oh, itu gus lah. Nawaitul guslanya nggak wajib, Bray, Arabnya. Yang wajib itu yang bahasa yang dimengerti oleh kita. Oh, sebetulnya ya. Cuma itu sunnah untuk mengucapkan bahasa Arabnya nawaitul gusla robbil hadasil akbari anjamil badani fardulillahi ta'ala. Itu tuh sunnah. Wajibnya yang dimengerti oleh kita bahasanya. Saya dalam hati saya niat membersihkan hadas Dan itu besar. pun harus berbarengan Iya, dengan air disiram. yang Aing mah udah paling hatam mandi wajib. Sering kan lo? Goblok. ketika air datang kepada anggota badan kita, ya disitulah mulai wajib niat. Oh, oke. Nggak perlu dari atas, Bray. Yang Kita basuh aja. basuh kaki misalkan, basuh kaki sambil niatin, niat saya mandi besar, itu udah bisa, udah masuk. Jadi nggak perlu di kepala gitu, bagian tubuh mana aja. Kedua, yang wajibnya setelah niat bukan pakai sampo. Jadi air yang dibasuh kepada tubuh kita itu harus rata semuanya. Jadi anggota tubuh kita yang zuhir yang terlihat itu harus terbasuh oleh air. Dalam telinga. Nah, seperti bolong-bolong Iya. dalam telinga yang terlihat kan, Iya. hidung, bahkan maaf nih ya, bukan jorok. Ah. Kalau misalkan kita BAB, kan kita suka ngeden, Iya. kan suka agak keluar tuh, Iya. yang Si keriput, dubur ya. duburnya, itu pun wajib Wajib untuk dibasuh. dibasuh. Enge. Makanya kalau mandi wajib ya kita jongkok terus ngeden. Ketika dia mulai muncul kita basuh. Basuh. Oh, oke. Kadang kan orang taunya mandi-mandi biasa aja gitu kan. Tapi ini kalau yang ini kan kita jadi dari dua sisi ya, Bu ya. Sisi logik dan gue dan lo gitu. Tapi masuk banget buat gue. Salah satunya gini. Gue balik lagi sedikit ke megang batang dan kepala itu membatalkan. Karena bener sih, Bu. Itu akan memancing lu purpose. Maksudnya Islam itu kan dibilangnya maksudnya ketika lu harus mandi wajib, ya udah ikutin aja. Padahal emang ada maksudnya kenapa itu terjadi, seperti batang dan megang batang dan kepala itu membatalkan wudhu. Karena bisa aja lu ketika iseng megang tiba-tiba ngerasa enak gitu loh, bro. Itu bener. Jadi nggak asal-asalan, coy. Berarti intinya keramas nggak wajib ya? Keramas gak wajib, yang penting air membasuhi seluruh tubuh. Wah, tuh kabayang gue sih pas jam emang nggak saya jam Iya. sampo pentin. Maksudnya gue kan dengar gitu. Jadi duta sampo lagi. Lupa dua iklannya, Bos. Yang penting
Tata caranya ya, Bu. Ada caranya. Satu yang wajib itu niat, ya, dan niat pun harus dibarengi dengan basuhan pertama gitu. Mantap banget ini. Kan bisa diketeng, Bray. Maksudnya gimana anjir? Ini bisa diketeng ya. Misalkan kita habis berhubungan atau kita mimpi basah di malam hari. Tiba-tiba cuaca dingin kan, mau mandi malas. Udah pet. Bagusnya kan sunnahnya ketika kita keluar dan misalkan mimpi kita bangun, ya langsung mandi kan. Tiba-tiba cuaca dingin. Ya udah kita basuh kepala kita dulu aja sambil diniatin. Niat saya mandi hadas besar gitu ya sambil niat. Udah kepala udah kita tidur lagi. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Terus ntar dilanjutnya misalkan subuh bangun, Iya. kita mandi, ya kepala nggak usah dibasuh lagi. Oh, yang lain. Tinggal yang lain. Itu badan keteng yang lain. ya? Bisa diketeng gitu. Enggak, Bu, gue tuh kepikiran gini, coy. Ini mah enggak, bukan sesuatu, bukan coli lah ya. Tapi gue waktu puasa ini mah, Bu, sedikit aja tambahan. Gue tidur habis subuh lah. Pantesan lu miskin terus. Anjir, gak boleh, coy. Gak boleh. Enggak, tapi ini bener, sering lah gue tidur habis sahur, habis subuh, terus ya mimpi basah gitu. Apakah gue harus mandi wajib langsung di sini? Apakah membatalkan puasa gue, maksud gue? Kalau untuk mimpi, dia tidak membatalkan puasa karena dia keluarnya bukan dengan paksaan. Nah, kita tidak tahu kan, kita juga nggak ingin kan, Iya. nggak pengen, malah wanti-wanti lah untuk tidak mimpi seperti itu kan. Kalau puasa kita menjaga, tiba-tiba ketika puasa tidur siang kita mimpikan Bukan lah, itu. ya. Nah, kemudian keluar itu wajib mandi, tetap kan langsung wajib mandi, tapi tidak membatalkan puasa kita. Berbeda dengan coli. Kalau coli dia kan paksaan keluarnya dengan hasrat kita. Ketika keluar, satu otomatis wajib mandi, kedua puasa kita juga batal. Terus kalau gini, Bu, kalau gue punya istri misalnya, katakanlah gue berhubungan suami istri sebelum subuh, sebelum imsak lah, Ya, tapi gue males mandi gitu, coy. Tetap tiduran terus tiduran, puasa gue tetap bisa ini nggak? bisa, Tetap bisa kan? tetap bisa. Jika keluarnya sebelum Imsak. subuh, Hmm. ya sebelum subuh Iya. misalkan sebelum subuh kita keluar kan setelah berhubungan dengan istri, tiba-tiba kita ketiduran dan bangun sekitar jam 4 sore Oh, misalkan. dari lama. Nggak tahu mati, coy. Lu nggak tahu, aja capek berarti. Aing nggak tahu. Bangun jam 4 sore misalkan, ya udah kita tinggal mandi dan itu tidak membatalkan puasa, terkecuali kalau sengaja. Iya, itu maksud gue kalau Kalau disengaja. sengaja kan kita Habis kemprut gitu. bentar lagi subuh, bodo amat lah gua tidur misalkan gitu, tiba-tiba bablas kan, yaitu dengan kesengajaan otomatis batal. Tenang gue. Ada lagi? Gue mah banyak sih sebenarnya, tapi entar Balik lagi ke soal coli tadi, pokoknya untuk penutup nih, Bu. untuk berjaka gitu ya. Ataupun siapa nih yang udah punya istri atau untuk coli dengan secara paksa gitu, dengan menghayal apapun, wanita siapapun, itu tetap hukumnya haram. Dan itu nggak laki doang ya, Bu. Perempuan Nggak pun laki juga ya. Perempuan juga sama gitu. Nontonnya juga berarti haram. Goblok kalau misalkan nggak coli gitu kan, tapi nonton doang gitu. Tapi gue dengar ada Boleh, Bu. dua pendapat ya. Oh, serius gue kaget ya, maaf lah udah ngeremehin. Nonton kayak gitu ada dua pendapat. Soalnya terkecuali kita nonton langsung orang berhubungan badan, itu otomatis sudah haram. Ya pasti haramnya. Tapi ketika kita melihat dari video, kan otomatis kita nggak melihat langsung. Ada yang berpendapat bahwa itu tidak haram asalkan tidak menimbulkan syahwat. Nggak bisa lah, gila. Nah, ya itu Itu syaratnya, dia. misalkan misalkan seperti maaf ya, polisi untuk mengusut kasus. Oh, ya itu contohnya perlu, Bu. Nah, dia kan lihat, pasti dia lihat kan Iya. buktinya, videonya Forensik gitu kan, segala macam ya, Bu. dia lihat. Nah, tetap kalau tidak menimbulkan syahwat itu tidak haram. Tidak haram. Tapi kalau menimbulkan syahwat, ya sekalian lah menyelam sambil minum air gitu kan, tetap itu haram hukumnya. Sekarang cukup sampai di sini ya. Nanti yang selanjutnya bisa kita Bikin bikin lagi. lagi. Oke lah, kalau gua ada yang salah ya bisa lu koreksi di Iya, komen di bawah ya. Komen. komen. Keren dia udah. Atau nggak ada siap pertanyaan-pertanyaan, bisa komen aja. Ntar kita bahas lagi ya. Nanti kita bahas.
Ya benar Noy. Lu Iya bikin pertanyaan gitu kan, apa netizen Iya, lah. netizen bikin Netizen pertanyaan, ntar kita jawab. Penting Insya biar Allah kita lah, jawab. kalau ada pertanyaan-pertanyaan apapun itu, jika gua bisa dan nemu jawabannya, insya Allah gua jawab.